Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wasiat dumateng kita semua. Jumlah wasiat niku wonten 9. Yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'an wa in kutita au hurikta. Yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita niki mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga iman kita dengan sebaik-baiknya. Terus kita jaga meskipun harus disakiti. Wa in kutita niku meskipun dipotong. Wa in hurikta meskipun dibakar. Iman harus tetap dijaga. Jangan sampai kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu. Sesibuk apapun, kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan, tidak diperbolehkan untuk menelantarkan sholat 5 waktu. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Kalau seseorang sudah berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu, maka Allah tidak akan memberikan rahmatnya. Allah bebasan. Allah tidak akan melihat, memandang orang yang berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai karena sesibuk apapun atau alasan apapun, sholat 5 waktu niku wani-wani kita telantarkan, wani-wani kita tinggalkan. Niki pesannya Kanjeng Nabi. Makanya sholat 5 waktu niku harus dicekeli. Baik dan tidaknya kehidupan kita niku, seberapa kita niki taat, seberapa kita niki perhatian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya cok wani-wani kita niki mboten sholat. Jangan sampai kita niki membiasakan menelantarkan sholat. Karena kalau sudah berani-berani kita menelantarkan sholat, maka Allah lepas tangan. Maka Allah tidak memandang orang itu dengan rahmatnya. Di samping niku, tiang kang biasa ninggalaken sholat niku tidak bisa dipercaya. Kalau Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan nyawa, Allah yang memberikan segalanya, pun wani-wani dikibuli, perintahi mboten gelem dituruti, apalagi sama-sama dengan sama-sama makhluknya. Makanya tiang ingkang kurang patek tertib sholate niku mboten saged dipercaya. Keranten napa Gusti Allah kang nyukani urip mawon dikibuli, para maning padha-padha menungsane. Makanya sholat harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, wala tashrabannal khamr. Jangan sekali-kali minum minuman keras. Napa mawon jenisi. Ojo ngombe-ngombe minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena minuman keras niku adalah pintu daripada kejelekan-kejelekan. Siyan niku nate enten tiyang dikengken meleh 3 perkara. Yang pertama dikengken zina, yang kedua dikengken membunuh, yang ketiga dikengken ngombe cuman sitik mawon, sloki mawon. Ya, cuman sitik. Dipikir-pikir kali yang niku, dia ternyata memilih yang
menurut dia lebih aman. Yaitu ngombe cuman selokiman sidik. Tapi ternyata setelah diminum, nopo yang terjadi? Mabuk nggih, zina nggih, membunuh nggih. Niku gara-gara apa? Gara-gara ngombe. Makanya ngombe niku terus Kanjeng Nabi iku termasuk miftah, termasuk pintu dari kejelekan. Makanya monggo anak-anak kita harus kita perhatikan. Ojo disangani tok sampai tinggali dengan siapa berteman, dengan siapa dia bermain. Karena kalau bermain dengan teman yang salah, kita akan menyesal. Wa'ati walidaika. Berikutnya kita niki dikengken taat kepada kedua orang tua. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Kebutuhan yang sepahkali kita niki harus kita utamakan. Selama tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Setinggi apapun jabatannya, sesukses apapun seseorang niku, kalau berani-berani menelantarkan orang tuanya, tinggal tunggu kehancurannya. Sampai kepengen sukses, sampai kudu open maring tiang sesepah kali. Ojo sampai wani-wani goro-goro kita niki wis duwe pangkat, goro-goro kita niki punya harta, goro-goro kita niki mempunyai nopo pun, ke orang tuanya kita kurang begitu perhatian. Ampun. Ya. Yang bisa menjadikan kita seperti ini orang tua kita. Meskipun dia tidak punya tamatan, meskipun dia pengajiannya kurang, tapi ternyata beliaulah yang menjadikan sebab kita semua seperti ini. Makanya jangan sampai kita niki wani-wani bentak, wani-wani menelantarkan kepada orang tua. Harus kita hormati, harus kita jaga haknya. Apabila sudah mendahului kita, jangan lupa kita mendoakan kepada kedua orang tua. Ini adalah termasuk bukti kita niki adalah taat kepada orang tua. Jadi manut atau taat kepada tiang sepaniku sepanjang hidup kita. Meskipun tiang sepaniku pun boten enten, tetap kita niki saged berbuat baik dengan cara kita bersedekah, pahalanya kita berikan kepada orang tua, kita berziarah kepada makbarahnya, selalu kita bacakan Fatihah, kita selalu baca Al-Quran dan amalan-amalan yang saleh lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Pesene Kanjeng Nabi, ojo sampai wani-wani nentang maring penguasa. Boten angsal kita niki menentang pada penguasa, apalagi mencaci, apalagi memaki, tidak boleh. Terus Kanjeng Nabi sampai kudu taat kepada penguasa. Tanpa presiden, tanpa gubernur, Pak Bupati, Pak Lurah, niku kudu napa? Kudu taat. Selama tidak diperintahkan untuk maksiat, meskipun sampean yang benar. Karena apa? Karena kalau kita niki menentang arus, bukan masalah, bukan kebaikan yang kita dapatkan, tapi mafsadah, fitnah yang lebih besar. Makanya jangan sampai kita niki milu-milu mencaci, memaki, ngelek penguasa kita. Kan itu batas kan? Paling anton 5 tahun. Kadung apik diterusaken mboten apik. Ya sampun. Tidak boleh kita niki terus Kanjeng Nabi, jangan sampai kita niki munazah niku menentang, ngelek dumateng penguasa kita. Harus kita hormati. Wala tafrir minaz zahfi. Wasiat Kanjeng Nabi berikutnya, kita niki mboten angsal melayu saking peperangan musuh kafir niki. Wa in halakta wa farra ashabuka, meskipun menjadikan kamu akan terbunuh, meskipun teman-teman kalian kocar-kacir melayu kabeh, sampean kudu seken, harus sampean pertahankan, harus sampean jaga, meskipun nyawa menjadi taruhannya.
Wa afik min taulika ala ahlika. Berikutnya adalah pesan kanjeng Nabi, kita kudu gawe kecembaran kepada keluarga kita. Kita udah punya keluarga, ojo ngirit-ngirit ya, ojo melit-melit. Artinya kita sebagai punggung atau sebagai kepala keluarga, kita harus mengayomi, kita harus memenuhi kebutuhan sesuai kemampuan kita masing-masing. Wala tarfa asaka an ahlika. Berikutnya adalah jangan sampai keluarga kita melakukan suatu kemaksiatan sampai diamkan. Sementara tiang sepai padang sholat, ibu padang maca Quran, anak mboten gelem sholat digenengaken, anak buka aurat dibiarkan, mboten angsal. Harus kita ingatkan. Karena anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ojo kita memperbaiki diri kita dengan kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan anak kita mboten salat kita genengaken. Anak kita melakukan mboten bener kita genengaken. Anak kita buka aurat kita genengaken, niku mboten angsal. Harus kita arahkan, harus kita perintahkan agar supaya anak-anak kita pun seperti orang tuanya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khifhum fillahi azza wa jalla. Yang ke-9 adalah anjurkan keluargamu untuk takut kepada Allah. Bimbing keluarga kamu agar supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki napa? Wasiate Kanjeng Nabi kanggo kita niki. Kadung kita niki manut maring perintah Kanjeng Nabi, insyaallah hidup kita hidup yang barokah. Hidup kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan di awal bahwa alhamdulillah wau sore kita telah memberikan bahasanya? Santunan, bingkisan atau santunan. Kami sampaikan terima kasih kepada donatur sepindah yaitu travel haji dan umroh. Namanya apa? Amin. Itu ya. Brahmana Muda. Kita termasuk donatur yang telah memberikan atau mempercayakan untuk kegiatan santunan. Kemudian yang berikutnya adalah mebel Gria Asri. Kemudian HFC. Iki termasuk napa nameniku ingkang derek santunan setiap kegiatan. Mudah-mudahan napa kang dadi hajate kala wau nika dipun ijabah kalih Gusti Allah taala. Nah ya ana kang kepengin milu nggih mboten napa-napa. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya dihilangkan, diangkat oleh Allah. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunasi di Gusti Allah taala. Yang punya cita-cita, mudah-mudahan dikabulkan cita-citanya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan akan didekatkan jodohnya. Yang sudah punya jodoh tapi dereng gadah yuga, muga-muga dipun paringi yuga. Yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggalkan tempat ini semua kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat, mudah-mudahan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini bisa haji, bisa umroh, dan bisa
semua apa yang menjadi hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Lurah Pakistaci beserta perangkatnya, semua masyarakat Pakistaci, matur semuanya, minta maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Juga kami sampaikan terima kasih kepada para tokoh Propimka, para kades yang lain yang hadir. Kemudian terima kasih semuanya kepada semua jamaah mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan kita bertemu lagi insyaallah pada malam Senin. Kita kegiatan di Gendeng Bang Hasim berselawat. Oleh karena itu kami berharap setelah kegiatan ini mohon tertib, dijaga keselamatan, kemudian dijaga kebersihan, dan mohon ketika pulang atau nanti kita kegiatan lagi harus mengutamakan keselamatan. Yakinkan bahwa dengan kita berselawat insya Allah menjadikan sebab hidup kita senantiasa mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jadikan Rasulullah bangga dengan kita, dengan akhlak kita. Jadikan Rasulullah mencintai kita dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita berdoa semua bareng-bareng, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa. Yang keras. Wasi'al karamin wal habibul ladhi fa'atuhu riqalli hawlim minal. Kurang keras. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim. Aku cinta kepadamu Nabiullah Muhammad. Aku rindu kepadamu Nabiullah Muhammad. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabiullah Muhammad. Manusia paling sempurna Nabiullah Muhammad. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Manusia harapanku Nabiullah Muhammad. Aku mengharap cintamu Nabiullah Muhammad. Aku mengharap syafaatmu Nabiullah Muhammad.
Samonten atur kula ngapunten, dan mudah-mudahan desa ini senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah. Banyuwangi diberikan keselamatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia mudah-mudahan tetap aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.